Hai semuanya, kita semua ingin memiliki lebih banyak uang di saku kita, bukan? Nah, dalam video ini, kita akan membahas tentang strategi penghematan pajak yang sah dan bisa membantu kita mengurangi beban pajak yang harus kita bayar kepada pemerintah. Tapi perlu diingat ya, kita harus tetap berada di jalur yang benar dan mengikuti semua aturan perpajakan yang berlaku. Jadi, tips pertama kita adalah memanfaatkan semua pengurangan pajak yang diberikan oleh pemerintah. Seperti apa? Nah, contohnya ada insentif investasi, pengurangan pajak bagi perusahaan baru, dan pengurangan pajak terkait dengan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Tips keduanya adalah dengan mengatur struktur perusahaan kita dengan pintar. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan membentuk anak perusahaan di negara yang pajaknya lebih rendah. Jadi, meskipun kita beroperasi di tempat lain, kita bisa bayar pajak yang lebih sedikit. Tips berikutnya adalah, kita bisa mengurangi pajak kita dengan menggunakan cara perhitungan khusus untuk menghitung depresiasi dan amortisasi. Ini adalah cara menghitung pengurangan nilai aset kita. Jadi, kita bisa melaporkan nilai aset yang lebih rendah, dan akhirnya membayar pajak yang lebih rendah juga. Nah, tips berikutnya, apa kamu tahu kalau pinjaman atau hutang yang kita ambil bisa membantu kita mengurangi pajak? Iya nih, karena bunga hutang dalam beberapa kasus bisa dikurangkan dari penghasilan kita yang kena pajak. Tips kelima adalah mengurangi biaya operasional. Penting nih buat kita cari tahu juga peluang untuk mengurangi biaya operasional. Kenapa? Karena beberapa biaya ini bisa dikurangkan dari penghasilan yang kena pajak. Jadi, semakin banyak kita bisa mengurangi biaya, semakin sedikit pajak yang harus kita bayar. Tips keenam adalah menggunakan kerugian fiskal dengan bijak. Kalau perusahaan kita mengalami kerugian, jangan sedih dulu ya. Kita bisa menabung kerugian ini dan menggunakannya di masa depan untuk mengurangi pajak yang harus kita bayar. Jadi, ini kayak peluang kedua buat kita. Tips ketujuh adalah memanfaatkan perbedaan pajak antar negara. Nah, ini juga seru. Kita bisa manfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Gimana caranya? Misalnya, kita bisa menjalankan bisnis kita di negara dengan pajak lebih rendah. Jadi, lebih banyak uang bisa kita simpan. Kemudian tips ke-8 adalah manfaatkan perbedaan pajak antar negara. Eits, jangan lupa juga tentang pemanfaatan perjanjian perpajakan. Ini nih yang bisa menghindari pajak ganda antara negara atau wilayah yang berbeda. Jadi, kita gak bayar 2 kali pajak untuk hal yang sama. Tips ke-9 adalah kontribusi amal dan sosial. Apakah kamu suka memberikan donasi atau berkontribusi dalam hal amal dan sosial? Nah, ini juga bisa membantu kita. Beberapa tempat memberikan insentif pajak untuk kontribusi seperti ini. Jadi, kita bisa membantu orang lain sambil mengurangi pajak kita. Berikutnya tips ke-10 adalah rencana pensiun dan imbalan karyawan. Bagi yang punya rencana pensiun atau memberikan imbalan kepada karyawan, ini bisa jadi kunci juga. Kita bisa mendapatkan manfaat pajak tertentu dari hal ini. Ke-11 adalah menggunakan modal dan dividen dengan pintar. Jangan lupa, struktur pendanaan modal dan pembagian dividen bisa kita atur dengan cerdas juga. Terakhir adalah memanfaatkan skema investasi khusus. Beberapa tempat menawarkan skema investasi khusus yang memberikan insentif pajak. Kalau ada peluang seperti ini, kenapa nggak dimanfaatkan? Intinya, kita bisa menghemat pajak dengan cara yang sah dan bermanfaat. Tetapi, ini semua harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya dengan bantuan ahli perpajakan. Jangan lupa, kita harus tetap mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di negara kita. Semua ini bisa membantu kita mengurangi beban pajak tanpa merasa cemas melanggar hukum. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.